Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini 4 Juni 2022 dengan tema Tindakan Iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melepaskan segala sesuatu jangan kita pandang sebagai jasa. Itu adalah iman. Jadi, kalau seseorang belum melepaskan segala sesuatu, dia belumlah beriman. Percaya itu barter. Tidak ada percaya tanpa barter. Inilah yang membuat orang kaya di dalam Matius pasal 19 tidak bisa ikut Yesus. Ini juga yang membuat Nikodemus tidak berani ikut Yesus. Berbeda halnya dengan Zakheus yang rela kehilangan segala sesuatu. Dan kepada Zakheus, Yesus memberikan komentar, "Telah terjadi keselamatan atas rumah ini." Hal itu terjadi ketika Zakheus memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Sebab proyeksi kekristenan adalah melakukan kehendak Allah, sempurna seperti Bapa. Dan itu harus dimulai dengan rela kehilangan segala sesuatu. Barulah seseorang dituntun oleh Tuhan. Bukan hanya mampu melakukan hukum, tetapi mengalami perubahan kodrat. Bisa berbuat segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaannya Allah. Jadi, sangat menyesatkan kalau dikesankan bahwa karena Yesus mengalami kebangkitan, kita juga pasti mengalami kebangkitan. Maka kita harus kembali ke Alkitab, bukan kembali ke tokoh A atau B pada zaman sejarah gereja dengan pandangan teologinya yang sekarang menjadi begitu solid dalam ajaran banyak gereja. Saudaraku yang kekasih, kita ke gereja untuk belajar Alkitab. Sekolah Alkitab yang benar itulah gereja. Bukan untuk beribadah dalam arti seremonial. Ibadah itu pekerjaan kita setiap hari. Kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Orang yang telah mewujudkan imannya dalam tindakan melepaskan segala sesuatu adalah mereka yang berhak memiliki pengharapan kebangkitan. Seperti yang Paulus katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Penerima surat Petrus adalah mereka yang bersedia dan rela menderita demi kepercayaannya kepada Yesus. Jadi bukan hanya dengan mulut atau pengakuan dengan bibir, tetapi percaya yang nyata dalam tindakan, yaitu mempertaruhkan hidup mereka. Kalau kita mempersoalkan hal ini dengan pertanyaan berikut, Tuhan, apa yang harus kulepaskan? Apa yang harus kupertaruhkan? Penderitaan apa yang harus kualami? Tuhan pasti menjawab pertanyaan kita tersebut. Selanjutnya Petrus menulis, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah kita sudah melepaskan semuanya? Tapi seberapa kemurniannya? Alkitab mengatakan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sejujurnya, kita mau cari apa di hidup ini? Mau mencari apa lagi, saudaraku? Tentu akhirnya yang kita cari adalah puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekarang jangan karena kita punya kedudukan, kehormatan, membuat kita tenggelam dengan kehormatan ini. Hal itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Misalnya kesombongan. Sebab kesombongan tidak harus diucapkan atau dalam perilaku yang kelihatan. Sikap hati atau suara hati itu sudah bisa menjadi kesombongan. Kita sering menikmati puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari manusia, dan itu menyenangkan. Namun inilah yang membutakan kita, dan di sini kita sedang tidak menderita bagi Tuhan. Kedudukan itu, saudaraku, karena tanggung jawab, bukan karena kehormatannya. Penerima surat Petrus ini adalah orang-orang yang benar-benar telah melepaskan dirinya dan rela menderita sebagai wujud atau ekspresi imannya. Mereka bukan seperti orang-orang Kristen hari ini yang hanya memiliki pengakuan di mulut, melainkan mereka adalah orang-orang yang seluruh kehidupan mereka telah diserahkan kepada Tuhan. Karena iman itu barter. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang murni, kita tidak boleh memiliki apapun kecuali Tuhan. Kita bersedia melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti jejak Yesus. Dan untuk itu harus ada ujian. Apakah kita layak menerima kehormatan agar dibangkitkan dan menerima kemuliaan di dalam kerajaan sorga atau tidak? Saudaraku yang kekasih, Yesus pun mengalami ujian dan harus lulus dulu, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, yang karenanya Dia dibangkitkan. Ini yang seharusnya menjadi bisnis kita, menjadi core bisnis kita, atau inti dari bisnis kita. Jangan ada hal apapun yang menarik selain ini. Kita adalah manusia seperti orang lain yang kadang-kadang bisa terbawa untuk melihat sesuatu yang menurut kita bisa membuat atau menciptakan sebuah kenyamanan. Namun kita terus belajar. Kita mau berubah terus. Saudaraku, Petrus kemudian juga menulis, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Menantikan keselamatan. Apakah itu berarti kita belum selamat? Keselamatan itu harus dilihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu atau past, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib memikul semua dosa manusia. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu adalah harga mati. Sekali lagi, harga mati. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya Kristuslah yang menebus dosa manusia. Dimensi yang kedua adalah keselamatan yang ditinjau dari dimensi waktu sekarang. Kitalah yang mengerjakan keselamatan itu, yaitu bagaimana mengalami perubahan. Jika kita mengerjakan ini dengan benar, maka kita akan menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, yaitu ketika kita dibangkitkan dan dimuliakan bersama Tuhan. Memang tidak banyak orang yang menantikan keselamatan ini, sebab mereka tidak mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Mereka yang menantikan keselamatan ini adalah orang-orang yang menaruh dan meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi waktu yang akan datang. Dimensi keselamatan ditinjau dari future atau waktu yang akan datang.
Sebagaimana yang Petrus katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.